Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Silvina Prastika Diansari dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila semester 1 kelas 6 Sekolah Dasar. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa perbedaan ideologi negara dengan dasar negara. Nah, ideologi negara merupakan sekumpulan gagasan, nilai-nilai, dan keyakinan yang menjadi pedoman hidup suatu bangsa dalam mencapai tujuan negara. Ideologi negara bersifat lebih luas dan mencakup tujuan jangka panjang yang serta merta searah dengan perkembangan suatu negara itu sendiri. Sedangkan dasar negara adalah prinsip atau landasan utama yang menjadi fondasi berdirinya suatu negara dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara. Dasar negara lebih bersifat praktis dan konkret karena ini menjadi pedoman hukum dalam membuat peraturan perundang-undang. Sebelum lanjut ke materi, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan makna, fungsi, dan peran Pancasila sebagai ideologi negara secara logis. Peserta didik dapat menunjukkan sikap bangsa cinta tanah air dan berkomitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat memberikan contoh konkret penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dalam menyelesaikan masalah di lingkungan kehidupan bermasyarakat. Ideologi adalah sekumpulan sistem gagasan dan nilai-nilai yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya suatu negara. Ideologi tidak hanya mencakup keyakinan dan prinsip yang memberikan dasar kehidupan bersama, tetapi juga berinteraksi, berpartisipasi dalam pembangunan negara. Dalam konteks ini, fungsi utama ideologi adalah untuk menentukan arah dan tujuan jangka panjang suatu negara, termasuk dalam hal pencapaian kemakmuran. Ideologi juga berperan sangat penting dalam pembuatan kebijakan, hukum, dan pemerintahan. Dalam pembuatan kebijakan hukum, ideologi menjadi acuan utama bagi pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara. Pengertian ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila memberikan landasan ideologis yang mendalam bagi setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan yang diambil dalam menyelenggarakan negara. Tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila menjadi prinsip utama yang mengarahkan tujuan nasional Indonesia, yakni menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dengan menjaga persatuan, kesatuan, dan keberagaman. Pancasila memberikan pedoman hidup yang mencakup nilai-nilai moral, sosial, politik yang harus dihayati, diterapkan oleh setiap warga negara sehingga membantu membangun rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas nasional, dan menjaga kestabilan serta keberlanjutan negara. Pancasila muncul sebagai hasil dari diskusi panjang dalam perumusan dasar negara di sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Ideologi ini diprakarsai oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 yang menekankan pentingnya sebuah dasar negara yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai kebangsaan tapi juga mengakomodasi keberagaman agama dan budaya di Indonesia. Pancasila mencerminkan nilai-nilai agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu serta budaya Indonesia yang diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang adil, makmur, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang sudah ditetapkan, yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir atau kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna yang mendalam tentang pengakuan terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Selain itu, sila ketuhanan yang Maha Esa juga mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan, keyakinan, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Di Indonesia itu sendiri terdiri dari berbagai suku, agama, dan sila ini menjadi pedoman untuk hidup berdampingan dan saling menghargai, tanpa adanya diskriminasi terhadap perbedaan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sila ini mengajak umat beragama untuk membangun sebuah toleransi. Pancasila melalui sila pertama ini menegaskan pentingnya kerukunan dan kebersamaan dalam menjaga keberagaman yang ada di Indonesia. Sila
Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup dengan martabat bebas dari segala bentuk diskriminasi dan diperlakukan secara adil. Sila ini mengajak kita untuk menghormati hak asasi manusia atau yang dikenal dengan HAM dan memastikan bahwa setiap individu tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Dalam praktiknya, sila ini mendorong kita untuk menjaga dan melindungi hak-hak dasar manusia serta menghindari segala tindakan sewenang-wenang terhadap sesama seperti penindasan, kekerasan, atau diskriminasi. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia mengajak kita untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, agama. Sila ini menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua menjadi prinsip dasar yang mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia. Dengan mengutamakan persatuan, bangsa Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan dan membangun negara yang lebih maju, damai, dan sejahtera. Sila keempat atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menegaskan bahwa pentingnya demokrasi yang berbasis musyawarah untuk memufakat. Dalam prinsip ini, setiap keputusan penting yang diambil mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara harus diambil melalui proses musyawarah yang melibatkan perwakilan rakyat. Selain itu, sila ini juga mengatur tentang pemilu sebagai sarana untuk memilih wakil rakyat dan memimpin negara di mana setiap warga negara memiliki hak dan partisipasi dalam menentukan arah kebijakan negara. Melalui pemilu yang adil dan jujur, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang akan memperjuangkan hak dan kepentingan mereka di lembaga legislatif, serta memilih pemimpin yang akan memimpin negara berdasarkan kebijaksanaan yang adil dan bijak. Sila keempat ini memperkuat demokrasi di Indonesia dengan menekankan pentingnya musyawarah, keterlibatan rakyat, dan kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan. Sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan pentingnya mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya kesenjangan sosial. Sila ini mengajak kita untuk memastikan bahwa pemerataan ekonomi dan distribusi kekayaan dilakukan secara adil dan merata agar setiap warga negara tanpa terkecuali dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang ada. Dalam praktiknya, program pemerintah yang bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu seperti BLT atau bantuan langsung tunai yang memberikan dukungan langsung kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, kebijakan pembangunan yang merata juga menjadikan bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan sosial di mana perhatian ini diberikan kepada daerah-daerah yang tertinggal dan memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia dapat berkembang secara menyeluruh dan merata. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan dengan cara sederhana namun bermakna. Sila pertama yaitu mengenai toleransi beragama. Sila kedua menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga menjaga persatuan dan saling menghormati perbedaan. Sila keempat yaitu pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dapat menyelesaikan sebuah permasalahan, dan sila kelima adalah mengajak kita untuk berperan dalam membangun keadilan sosial di lingkungan sekitar seperti dengan membantu mereka yang membutuhkan. Sebagai ideologi negara, Pancasila mempengaruhi setiap aspek pembentukan undang-undang, keputusan pemerintah, dan kegiatan legislatif sehingga memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil mencerminkan nilai-nilai dasar negara yang adil, beradab, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Misalnya dalam kebijakan mengenai hak asasi manusia, Pancasila menuntut agar setiap kebijakan mengutamakan martabat manusia dan keadilan. Dalam pendidikan, Pancasila mendorong pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Selain itu, dalam pemberdayaan masyarakat, Pancasila mendorong kebijakan yang memperkuat kesejahteraan sosial maupun kelompok marginal dan memastikan adanya kesetaraan peluang. Dengan demikian, Pancasila menjadi dasar yang mengarahkan setiap langkah pemerintah untuk menciptakan negara yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dan nasionalisme saling berkaitan erat karena Pancasila merupakan landasan ideologi yang menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Melalui Pancasila, setiap warga negara diingatkan untuk mengutamakan kepentingan negara dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Sila
Ketiga, berbicara mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mengingatkan keberagaman yang ada justru menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Nah, salah satu contoh implementasinya adalah dengan semangat kebangsaan melalui program pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah yang bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang pentingnya persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air sejak dini. Pancasila dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila bukan hanya sebagai ideologi negara, tapi juga pedoman hidup yang membentuk kepribadian dan moral setiap individu. Oleh karena itu, pengajaran Pancasila dimulai sejak tingkat sekolah dasar hingga sekolah tinggi untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tertanam dengan baik dalam diri setiap warga negara mulai dari usia dini hingga dewasa. Di sekolah, pendidikan karakter yang berbasis pada Pancasila diterapkan dalam berbagai kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Dengan demikian, pendidikan berbasis Pancasila berfungsi sebagai sarana untuk membentuk generasi penerus yang memiliki integritas, kecintaan terhadap tanah air, serta rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah Pancasila tetap relevan sebagai ideologi negara Indonesia. Sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, Pancasila harus dijaga dan diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Aksi nyata melalui masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan zaman. Cukup sekian. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.